itu ada teriakan warga, naik bilangnya ada tsunami. Teluk Palu pernah dilanda gelombang besar. Dalam hitungan menit, laut yang tenang berubah menjadi ancaman. Tapi di satu tempat, alam memilih berdiri lebih dahulu. Alhamdulillah ada mangrove lah, sampai mungkin pecah di situ mungkin ombak ya Bu ya. Kalau tidak ada mangrove mungkin habis rumah yang di kelurahan Kampung Kecil. Bagi sebagian orang, ia hanyalah pohon yang tumbuh di tepi laut. Tapi bagi mereka yang pernah melihat laut berubah menjadi ancaman, mangrove adalah pelindung kehidupan. Eka, ini kan sudah lama toh. Ini kayak yang ini saya sudah besar, saya sudah puluhan tahun. Yang sana juga besar, sana itu apalagi yang tinggi sekali. Nah, kalau itu kan yang 2018 itu kan kita ada tsunami di sini. Tapi kalau tidak ada dorang ini, kalau tidak ada mereka, kira-kira bagaimana ini yang sini? Ada rumah-rumah, ada talut. Menurut saya, salah satu fungsinya mangrove ini sebenarnya ini menahan gelombang. Kalau seandainya mangrove ini tidak ada, saya rasa kampung ini hilang sih. Iya, besar ya, dampaknya besar ya. Dampaknya besar sekali. Ya karena ini saja, kayak begini saja, yang kecil-kecil aja tatahan. Yang kecil-kecil saya tatahan yang ini. Tatahan, iya. Apalagi kalau ini misalnya rimbun toh, ini misalnya banyak. Yang sana kan lebih padat, tuh yang sebelah sana lebih banyak pohonnya. Yang begini saja tatahan, apalagi yang kalau macam begitu ya. Ya, benar sekali. Jadi menurutnya Tante, mangrove ini penting tidak? Penting, pentingnya kita ada mangrove ya, alhamdulillah. Kalau biasa yang ada yang ada yang menebang, masyarakat larang, jangan sampai merusak mangrove-nya, penolong untuk masyarakat. Jadi sudah berapa lama Tante tinggal di sini sebelum pasca ini gempa tsunami? Dari kecil Sudah di sini. Iya, lahir di sini. Waktu Tante kecil sudah ada itu mangrove? Sudah. Sudah semua sini. Sudah semua berarti ya, Di sini sampai sini kemarin tuh mungkin sudah tua, mungkin juga sudah. Karena ketika alam pernah menjaga manusia, hari ini ada yang memilih menjaga akarnya. Di pesisir Donggala, pohon-pohon mangrove ini telah berdiri jauh sebelum bencana datang. Akarnya adalah saksi bagaimana laut pernah meluap, lalu terpecah di antara rapatnya batang-batang tua. Namun ternyata tidak semua pesisir memiliki perlindungan yang sama. Di Teluk Palu sendiri kan kalau menurut peta Belanda ini memang Teluk Palu ditumbuhi oleh mangrove. Dengan seiringnya zaman mangrove-mangrove tersebut ditebang. Awalnya kami tidak kepikiran bencana akan terjadi sehingga kami hanya melakukan penanaman-penanaman saja karena kita tahu manfaat mangrove ini sangat baik untuk ekosistem pesisir. Tetapi di bencana kemarin 2018 kami semakin sadar mangrove ini memang dibutuhkan dan harus kita lestarikan. Kita tahu di Teluk Palu ini tidak ada mangrove sehingga bencana itu sangat fatal untuk sekitar pesisir. Nah, dari kejadian itu mangrovers ingin menginisiasi untuk melakukan penanaman mangrove di Teluk Palu. Semoga dengan adanya mangrove ke depan bisa menjadi mitigasi bencana.
Setelah bencana 2018, banyak bagian pesisir Teluk Palu menyisakan ruang kosong. Mangrove yang dulu pernah tumbuh di beberapa tempat, kini hampir tidak terlihat. Salah satunya di pesisir Pantai Dupa. Dan disinilah gerakan kecil mangrovers dimulai. Kenapa kita pilih dupa? Kita sebelum melakukan penanaman, kita melakukan riset, penelitian kecil-kecilan. Jadi di Teluk Palu ini ada 12 teluk kecil. Nah, sebenarnya di teluk kecil itu layak untuk dilakukan penanaman, mulai dari dupa sampai di Pantoloan. Tapi kami fokus di dupa karena di dupa ini adalah tempat terparah terkena bencana tsunami kemarin. Sehingga kita fokuskan dulu di sini. Setelah ini penuh ditanami oleh mangrove, kita akan berpindah ke teluk-teluk kecil berikutnya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam lestari. Saya berterima kasih karena sudah hadir di tempat ini untuk melakukan clean up dan melakukan penanaman mangrove. Kita tahu mangrove sangat bermanfaat untuk kita. Dia bisa menjadi tempat berkembang biaknya biota laut, tempat berkembang ikan-ikan, kepiting, dan lain-lain. Yang paling penting adalah sekarang isunya adalah blue carbon. Seluruh dunia berfokus kepada blue carbon. Seperti itu karena mangrove bisa menyerap karbon 5 kali lebih baik dibandingkan pohon yang di daratan. Jadi mulai dari daunnya, akarnya, lumpur di sekitar perakaran itu menyimpan karbon. Saya harap ini bukan kegiatan kali ini saja. Karena kita akan rehabilitasi semua pohon mangrove yang sudah mati ini. Mulai penanaman kita di awal Oktober 2019. Waktu itu kita berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan penanaman kembali. Nah, sampai akhirnya hari ini sudah total 80.000 yang sudah kami tanam rentang waktu 6 tahunan. Sekarang kita melakukan penanaman itu bibit, ini jenis Rhizopora mucronata. Jadi mucronata ini ada 3, Rhizopora itu ada 3, Mucronata, Stiulosa, dan Apiculata. Nah, untuk penanamannya kita buat lubang seperti ini. Terus kita gali, tapi hati-hati ya, karena biasanya ada picahan beling. Nah, terus kita buka polybag-nya, masukkan, minimal dia tenggelam, jangan di atas begini. Karena kalau dia di atas, nanti tersapu ombak, dia akan tercabut. Jadi harus tenggelam kira-kira 2-4 cm, baru kita padatkan. Seperti itu. Nah, untuk plastiknya harus kita ambil karena kalau kita biarkan di laut dia akan menjadi mikroplastik nantinya. Oke? Paham? Oke. Sekarang untuk pengambilan bibit ada di bawah pohon. Jadi nanti satu orang bisa ambil 10, ya kan? Di situ ada kemarin itu 1000 pohon. Mudah-mudahan bisa tertanam semua. Jadi hari ini kita melakukan penanaman 1000 mangrove. Oke teman-teman, untuk briefingnya selesai. Kita sekarang pergi ambil bibit di lokasi di bawah pohon untuk dibawa kemari ditanam. Kalau bibit kami mempunyai pembibitan di Donggala dan di Parigi Motong. Bibitnya itu kami beli untuk kita tanam di sini. Nah, jenisnya itu jenis Rhizopora. Kenapa kita pilih Rhizopora? Karena jenis ini cepat sekali tumbuh dan beradaptasi di semua lingkungan. Jadi Rhizopora ini mengundang jenis-jenis lain seperti Soneraceae, Avicennia. Nah, itu banyak yang sudah tumbuh sendiri di area konservasi mangrove ini. Aksi kecil ini kemudian melibatkan banyak anak muda untuk ikut terlibat menjaga pesisir. Pengalaman bencana rata-rata membuat mereka sadar.
Mangrove bukanlah sekedar pohon. Dan hari ini hampir 90 orang menjadi relawan mangrovers. Kalau saya sendiri bergabung di Mangrovers itu tahun 2023, Kak. Kenapa saya memilih Mangrovers? Saya rasa di Mangrovers itu salah satu kegiatan yang aksi nyata dalam mencegah bencana alam seperti tsunami. Pertama sadar itu ada daerah yang sebagian besar itu rusak parah dan ada juga yang tidak rusak. Nah, setelah dilihat kenapa daerah itu tidak rusak, ternyata ada mangrove di depannya. Nah, dari situ saya sadar bahwasannya mangrove ini bukan hanya pohon yang tumbuh di pesisir, tapi dia sebagai benteng alami pesisir itu sendiri, Kak. Dari ingatan akan bencana, muncul kesadaran baru. Bagi mangrovers, mitigasi bukan menunggu, tapi bergerak. Mangrove dipilih bukan sekedar tren, tapi karena ia bekerja bersama alam. Namun merawatnya untuk hidup berdampingan ternyata tak semudah apa yang dibayangkan. Tantangannya banyak, yang paling utama itu adalah sampah. Kenapa itu sampah sangat mengganggu mangrove? Dia akan melilit pohon dan pohonnya itu tersapu-sapu ombak sehingga patah. Karena mangrove ini bukan pohon yang ditanam terus dibiarkan tumbuh. Tapi dia butuh perawatan, butuh monitoring. Jadi sampah itu mengganggu sekali terhadap pertumbuhan mangrove itu sendiri. Dan kini benteng sedang dikepung, bukan oleh ombak, tapi oleh limbah yang kita buang sendiri. Ancaman bagi mangrove tak selalu datang dari daratan. Di Teluk Palu, sebagian sampah justru datang bersama arus laut. Dalam hitungan hari, ratusan meter kawasan konservasi tertutup sampah, plastik, botol, potongan kayu, semuanya terjebak di antara akar mangrove. Sebagian mangrove patah, sebagiannya mati. Tentu saja pertama kali lihat itu sedih, Kak. Melihat kondisi mangrove yang sudah kami tanam itu banyak yang patah, Kak. Dalam sekejap itu dia bisa hilang seketika, bisa mati seketika, Kak. Teman-teman mangrover jujur sangat sedih dengan terjadinya gelombang sampah kiriman tersebut. Apa yang sudah kita usahakan sejak 2019 hancur seketika mendapatkan kiriman sampah. Baru ini sampah terbanyak yang mangrovers rasakan di area konservasi ini. Kemarin kita sempat identifikasi ada beberapa sampah yang dari luar negeri karena tertulis pakai bahasa asing. Nah, terus ada juga sampah yang dari luar daerah Kota Palu. Jadi sampah ini tidak semuanya yang ada dari Kota Palu, tapi juga dari berbagai daerah dan salah satunya dari luar negeri itu, Kak. Dari banyaknya sampah ini sudah berapa kali kita lakukan pembersihan, tapi masih tetap banyak sampahnya, Kak. Itu kayak menguras tenaga juga, bertanya kapan ini bisa selesai. Tapi alhamdulillah banyak teman-teman yang masih terlibat dalam pembersihan ini, Kak.
Iya, kalau perasaan ketika pertama kali, jujur agak apa ya, jadi kayak sedih juga. Ternyata masyarakat kita masih belum sadar dan peduli tentang sampah. Kenapa harus ikut? Pertama, sebagai seorang di komunitas Teras Bacana Sana, soal lingkungan itu jadi fokus kita juga, Kak. Jadi bagaimana menjaga lingkungan, upaya-upaya mencegah bencana, upaya-upaya konservasi, kita juga fokus untuk itu, Kak. Jadi sudah berapa kali ya kita ikut penanaman di area konservasi sini, kita juga ikut bersih pantai, clean up ini kita sudah yang kesekian-sekian kali, Kak, untuk terlibat. Saya kira penting kan mangrove ini dia menyerap karbon ya, Kak. Jadi perbaiki kualitas udara kita juga. Juga oksigen kan banyak dihasilkan dari mangrove juga, Kak. Jadi ya untuk udara yang lebih baik saya kira penting untuk kita merawat mangrove, menanam mangrove. Yang plastik-plastik itu. Kalau dilihat dari aksi teman-teman mangrovers, saya kira itu aksi yang luar biasa sih, Kak. Itu sangat penting dan harusnya sih kita mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman mangrovers. Bahkan ada gerakan dari teman-teman mangrovers, kita lihat bagaimana parahnya kondisi pesisir ini, apalagi kalau misalnya tidak ada mereka. Mereka yang paling konsen dengan konservasi di area pesisir. Ya kalau tidak ada mereka, saya kira gerakan-gerakan seperti ini hampir mungkin tidak ada yang menginisiasi. Hampir mungkin tidak ada kita semua di tempat ini kalau tidak diinisiasi oleh teman-teman dari mangrovers. Jadi kita bisa memilih apakah kita ikut mempercepat kehancurannya ataukah kita coba untuk menjadi bagian yang memperlambat kehancuran. Gitu, Kak. Kadang Kak, yang bikin capek itu sebenarnya bukan soal batanannya, tapi ini soal sampah yang ya. tidak habis-habis Itulah, ini Kak. Semoga kita masih tetap konsisten untuk merawat mangrove ini dari sampah-sampah. Ya, masyarakat harus lebih peduli lagi, jangan membuang sampah ke sungai, buanglah sampah pada tempatnya, karena yang terjadi sampah itu akan merusak mangrove itu sendiri. Kami tidak putus asa, kita melakukan pengambilan pembersihan sampah kurang lebih sudah sekitar sebulan ini, walaupun pelan-pelan kita membersihkan sampah tersebut. Yang terkumpul sekitar 5 ton sudah sampah-sampah plastik yang sudah dibersihkan, diangkut dari pohon mangrove ke daratan. Dan itu akan terus berlanjut sampai memang area konservasi mangrove ini betul-betul bersih. Di pesisir Teluk Palu, akar-akar ini terus tumbuh perlahan. Menjaga tanah tetap tinggal, memecah ombak yang datang dari lautan. Bagi wilayah pesisir, mangrove bukan sekedar pohon. Ia adalah benteng alami, melindungi daratan dari kekuatan laut. Karena itu, langkah kecil ini tak berhenti. Bagi mangrovers, setiap bibit yang ditanam adalah harapan baru bagi pesisir Teluk Palu. Slogannya mangrover itu satu orang, satu mangrove. Kami mengambil filosofi dengan satu mangrove saja bisa memberi manfaat jutaan orang. Bagaimana kalau satu orang itu menanam lebih dari satu? Pasti akan manfaatnya lebih besar dan lebih banyak lagi.
8 tahun lalu, laut pernah datang membawa duka. Tapi dari peristiwa itu, sebuah pelajaran tumbuh perlahan. Mangrove ini adalah mitigasi bencana utama di area pesisir. Jadi masyarakat harus peduli terhadap mangrove itu sendiri. Apalagi sekarang dunia lagi mengusahakan mangrove ini untuk blue carbon karena mangrove sangat baik menyimpan karbon. Jadi kami mangrovers akan giat, akan selalu melakukan rehabilitasi mangrove di Teluk Palu ini. Jadi seperti kita ketahui bahwasannya mangrove ini adalah salah satu mitigasi bencana dan penentunya adalah kita sebagai manusia, bagaimana kita menjaga dan bertanggung jawab untuk mangrove ini tetap ada. Pesannya ini sebenarnya kalau misalnya mereka sudah melihat pohon itu besar, sebenarnya itu bukan akhir dari pohon itu sendiri, tapi teman-teman juga harus memulai menanam kembali biar bisa generasi kedepannya dari mereka itu bisa menikmati lagi. Kami sadar mangrovers tidak bisa bekerja sendiri, sehingga kami butuh kolaborasi antar pihak. Nah, ke depan area ini akan kita jadikan pusat informasi mangrove Sulawesi Tengah, Mangrove Center. Jadi 10 jenis mangrove yang ada di Teluk Palu akan kita tanami di area konservasi mangrove Teluk Palu. Jadi harapan kami sih pemerintah dan semua pihak bisa ikut terlibat dalam pelestarian mangrove di Teluk Palu ini. Mungkin bukan kami yang merasakan, tetapi anak cucu kita ke depan yang akan merasakan, oh ini orang tua kami yang melakukan penanaman mangrove seperti itu. Menanam mangrove adalah awal, tetapi menjaga mangrove itu adalah suatu kewajiban untuk selamanya. Alam seringkali telah lebih dahulu menjaga manusia. Dan hari ini saatnya kita yang belajar menjaganya.